menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab surat-surat rasuli yang diberi nama sesuai dengan nama penulisnya. Kitab Yakobus pasal 2 dengan perikop jangan memandang muka, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab, maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi
mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas ia mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yakobus pasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang jangan memandang muka. Dengan ayat panduan perenungan, terang besar Alkitab Yakobus 2 ayat 1 dengan bunyi nas. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, di pasal yang kedua ini, Yakobus mengatakan jangan iman itu diamalkan dengan memandang muka. Artinya, jangan membuat perbedaan, sebab memandang muka adalah suatu perilaku diskriminatif terhadap orang lain karena status sosial, kedudukan, dan jabatan. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman mengenai ini. Dalam bukunya Blink, Malcolm Gladwell membuktikan bahwa kita sering salah menilai orang. Misalnya sebuah tim juri yang ingin memilih penyanyi dengan suara terbaik. Ketika para calon penyanyi itu diminta menyanyi dari balik tirai, juri bisa menilai mereka dengan objektif berdasarkan kualitas suara mereka. Namun begitu tirai dibuka dan juri bisa melihat penampilan fisik para penyanyi itu, maka hasil penilaian mereka pun berbeda. Juri dipengaruhi oleh kesan pertama mereka terhadap penampilan fisik para penyanyi. Sadar atau tidak, sahabat-sahabatku, kita sering memandang sesama berdasarkan penampilan fisik. Dan Yakobus mencontohkan orang kaya yang berpenampilan mewah kerap menerima perlakuan khusus termasuk di gereja. Mereka dihormati, diberi tempat utama, suaranya didengar. Namun sebaliknya, petani, tukang parkir, sopir bus, atau kuli pelabuhan dan orang-orang kecil lainnya yang berpakaian sederhana, sangat-sangat sederhana bahkan kumal, kurang dipandang. Mereka dianggap sepi dan direndahkan. Kebiasaan menilai sesama hanya berdasarkan apa yang kelihatan, dan ini menyesatkan bahkan dosa. Yakobus mengingatkan orang miskin pun dapat dipilih oleh Tuhan
untuk menjadi teladan iman ayat yang kelima Yakobus pasal 2. Namun sebaliknya, ada juga orang yang nampaknya kaya tetapi hatinya jahat dan menghujat Tuhan. Lihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Jadi jangan tertipu oleh kesan pertama. Tapi kita perlu belajar menilai orang lain tidak hanya dari kesan dan penampilan fisik semata. Pandanglah setiap orang dengan kacamata kasih, sebagaimana kita memandang diri sendiri. Lihat ayat yang ke-8. Karena itu, sahabat-sahabat firman mulai hari ini, jika kita melihat seorang montir berpakaian dekil dengan wajah belepotan oli, ingatlah, ia dicintai Tuhan. Pandanglah setiap orang dengan penuh hormat. Mari kita hidup sesuai dengan apa yang kitab suci katakan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sahabat-sahabat firman, jika kita melakukan ini, maka kita dapat yakin bahwa kita telah menjalankan hukum kasih milik Allah, yaitu suatu kehidupan seperti Kristus. Tetapi jika kita memperlakukan orang lain sebagai orang rendahan dan dengan bias atau prasangka hanya karena status mereka, maka jelaslah bahwa kita hidup bertentangan dengan hukum kasih Tuhan. Walaupun sekarang kita mungkin saja berpikir bahwa kita sudah selaras dengan hukum kasihnya itu, tapi bila kita melanggar hanya satu dari perintah yang sederhana ini, maka ini adalah dosa. Ibarat kita merobek atau menodai satu bagian dari pakaian kita, bukankah seluruh pakaian kita akan terlihat rusak? Begitulah dengan perintah Allah. Oleh sebab itu, perhatikan nasihat dari pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Pelayanan Injil halaman 289, alinea pertama yang mengatakan, agama Kristus meninggikan orang-orang yang menerimanya ke taraf pemikiran dan tindakan yang lebih luhur. Sementara pada saat yang sama agama itu menyatakan kepada seluruh bangsa manusia sebagai tujuan kasih Allah, yaitu manusia yang telah dibeli dengan pengorbanan anaknya. Di kaki Yesus, orang kaya dan orang miskin, yang terpelajar maupun yang bodoh, semuanya sama tanpa memandang golongan ataupun kehebatan dunia di sini. Semua perbedaan di dunia dilupakan apabila kita memandang kepada Dia yang tertikam karena dosa kita. Maka penyangkalan diri, sikap merendahkan diri, kasih sayang Kristus yang tak terbatas, yang sangat ditinggikan di sorga, akan merendahkan keangkuhan, ketinggian diri dan kasta sosial manusia. Agama yang murni, yang tak bercacat akan menyatakan prinsip yang berasal dari sorga itu dalam membawa kepada kesatuan semua orang yang disucikan melalui kebenaran. Semua dikumpulkan sebagai jiwa-jiwa yang ditebus dengan darah, dan semuanya bergantung kepada Dia yang telah menebus mereka bagi Allah. Jadi sahabat-sahabat firman, wujud kasih Tuhan tertuju bukan kepada orang kaya saja, bukan kepada orang yang cantik atau tampan saja, tetapi kepada semua orang, bahkan orang yang kita anggap hina atau orang yang kita anggap remeh sekalipun. Tuhan itu penyayang, cintanya adalah tindakan, dan ini adalah hidup, bergerak, realitas. Ia hidup dan bernafas dalam hubungan. Jadi jika kita menyebut diri kita orang Kristen, kita dipanggil untuk melakukan seperti apa yang Yesus Kristus Juru Selamat kita praktikan dan apa yang Ia telah khotbahkan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.